Banyak hal dari kita Tuhan ingat. Banyak hal dari janjinya kepada kita Tuhan ingat. Hal baik Tuhan ingat, hal tidak baik juga Tuhan ingat juga. Tapi pertanyaan yang paling penting bagi kita adalah, kalau Tuhan ingat kita, apakah kita ingat Tuhan atau tidak? Tuhan, saya mau tanya ini anak-anak dulu. Ini SMA atau banyak SMA atau di antara kamu? Kamu ini rencana ingat orang tua atau tidak? Kan ini anak-anak dong, ini dong gaya-gaya begini. Kadang-kadang dong di luar itu dong lebih ingat uang daripada ingat orang tua. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. Mempersiapkan kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tibalah saatnya. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu melalui pemberitaan firman hari ini. Kami mohon Tuhan tolong kami, supaya kami mempersiapkan hidup kami dengan baik untuk mendengarkan pemberitaan ini. Tuhan memberkati hamba-Mu dan memberkati semua orang yang memberikan hidup dan perhatiannya hari ini untuk pemberitaan firman. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode untuk hari ini di Minggu Advent yang keempat, tanggal 22 Desember 2024. Temanya adalah bersukacita karena perbuatan Allah. Bersukacita karena perbuatan Allah. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-55. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat yang 5. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Maranatha. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Kuat sedikit. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu saudara-saudara, karena hari ini kita bicara di sekitar nyanyian pujian Maria. Memuji, mengaku, mengungkapkan itu ada dua. Ada yang tulus dan ada yang tidak tulus. Kalau orang puji kita itu tulus, itu bisa kita rasa itu. Tapi kalau dia puji tidak tulus, pasti kita bisa rasa juga. Kalau manusia bisa saja merasa mana tulus mana tidak tulus, apalagi Tuhan. Nanti sebentar ada ungkapkan pengakuan dan pujian dari ini anak-anak. Yang CD juga ada baptis 2 orang. Itu Tuhan tahu tulus atau tidak tulus. Jadi dia mesti diungkapkan betul dari hati. Yang tulus itu baik. Yang tidak tulus itu biasa karena dia punya maksud-maksud tertentu. Kemarin saya ada di Sorong, Papua Barat Daya.
kami bercerita tentang hubungan suami istri dengan ada beberapa orang. Terus saya bilang begini, ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang hanya bisa diisi oleh seorang istri. Hanya bisa diisi oleh seorang istri. Ini bukan persoalan seks semata. Saya kasih tahu dia bahwa ada seorang bapak sangat malu terhadap anak perempuannya ketika dia sakit berat dan yang harus mengganti pakaiannya itu anak perempuannya. Ketika dia sembuh, dia pulih kembali, melihat anak perempuannya saja dia rasa tidak aman. Itu tempatnya seorang istri. Lantas orang sambung, Pak, kalau begitu yang 02 tidak bisa. Oh, tidak bisa. Yang 02 itu dia hanya memuji kita. Biar kita tidak mandi juga dia akan bilang, abang ganteng sekali. Biar kita hancur dia tetap bilang ganteng. Pas kita sakit, dia supi mana coba? Jadi saudara-saudara memang memuji itu mesti tulus hati. Lalu saudara-saudara, kita membaca bagian ini tentang Maria yang memuji Allah dalam sebuah dinamika yang tidak gampang. Maria dan Yusuf itu kan baru bertunangan toh. Secara adat mereka resmi itu. Tetapi belum tinggal sama-sama. Setelah acara resmi itu, laki-laki pulang ke kampungnya, siap semua. Nanti kurang lebih 1 tahun kemudian dia datang jemput mempelai perempuan itu. Tidak dikasih tahu waktunya kapan dan biasanya terjadi pada waktu malam. Sepanjang masa penantian itu, yang perempuan tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Dan justru dalam masa penantian itulah Maria mengandung. Bagaimana dia menjelaskan kepada Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini sebuah dinamika yang tidak gampang. Susah itu. Tapi mari saudara-saudara kita lihat bahwa banyak sekali dari kata-kata pujian Maria ini adalah kutipan dari perjanjian lama. Banyak sekali kata-kata dalam pujian tadi itu adalah kutipan dari perjanjian lama. Kalau pujian ini adalah kutipan dari perjanjian lama paling banyak, maka sudah barang tentu Maria adalah seorang perempuan yang satu, pasti dia suka beribadah. Bukan sekedar suka beribadah, tapi dia juga suka baca Alkitab. Jadi anak-anak yang mau CD ini, tambah kami orang tua semua, disampaikan di awal. Pujian yang tulus, bahkan dalam dinamika hidup yang paling berat sekalipun, mesti itu dimulai dari rajin-rajinlah ibadah. Kemarin sudah dapat penjelasan apa arti pengakuan iman yang saudara sebutkan sebentar, toh? Ya dan masuk gereja. Jangan ya habis hilang. Kemarin saya bilang, ada orang yang seumur hidup dia ikut ibadah mungkin 4-5 kali saja. Pertama waktu pertama dia nikah. Kedua waktu anak baptis. Ketiga waktu anak sidi. Kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi itu dia ikut ibadah terakhir sudah itu. Jadi rajin-rajin ibadah, rajin-rajin baca Alkitab. Itu pujian kepada Tuhan, itu pujian yang tulus. Kedua, Maria mengagungkan Tuhan berdasarkan pengalamannya dengan Tuhan sebagai sebuah rahmat yang tidak pernah berkesudahan. Dia mengungkapkan pujian ini berdasarkan pengalamannya dengan Tuhan. Dia tahu bahwa rahmat yang tidak berkesudahan. Waktu dia tahu bahwa dia mengandung, mungkin dia merasa hidupnya sudah sangat-sangat jatuh. Dia mungkin ada pada titik terendah dalam hidupnya. Tetapi bagi dia rahmat Tuhan yang tidak berkesudahan itu akan membangkitkan dia kembali hidup dan terus berjalan dalam rahmat itu. Jadi nanti pesannya begini, anak-anak semua, kita semua,
kita akan menjalani hidup yang tidak selalu datar saja, tidak selalu menanjak saja. Ada waktu di mana kita merasa sangat sendiri, sangat lemah, tersiksa, sedih, menderita, tapi rahmat Tuhan itu tidak berkesudahan. Amin. Selalu baru. Jangan ragu, kalau kita punya masalah, Tuhan pasti tetap menyertai. Maria mengungkapkan sebuah pengagungan kepada Tuhan melalui pengamatannya, apa yang dia lihat dalam pengalaman orang lain dengan Tuhan yang juga penuh rahmat. Saudara-saudara, ternyata Tuhan itu sangat sayang kepada kita, tetapi Tuhan yang sama sayang juga kepada orang lain. Jangan sampai saudara pikir Tuhan begitu sayang kita sampai Tuhan tidak sayang orang lain. Tuhan sayang kita, Tuhan sayang juga orang lain. Jadi kalau saudara ada jengkel satu orang, terus tiba-tiba dia terantuk, jatuh, dan dia punya kacamata picah, saudara jangan bilang bahwa itu toh mau coba-coba. Tuhan sayang dia juga. Dia punya pengalaman sendiri dengan Tuhan, tapi Tuhan juga sayang dia. Kita juga punya pengalaman dengan Tuhan, dan Tuhan sayang kita. Tuhan itu terlalu baik. Saudara-saudara, itulah Maria dalam pujian yang mengungkapkan hal-hal itu. Mari saudara-saudara kita lihat pola dari pujian ini. Pola dari pujian Maria ini menarik. Kenapa saudara-saudara? Kalimat-kalimatnya mengungkapkan begini. Jiwanya memuliakan Tuhan. Apa yang terungkap dari mulutnya itu lahir dari jiwanya. Di dalam jiwa itulah muncul hal ini. Hatinya bergembira karena Allah. Jiwa itu selalu berkaitan dengan apa yang ada pada pikiran dan perasaan di dalam hati manusia. Manusia diberikan akal dan perasaan untuk bergembira, untuk memuliakan Allah. Jadi kalau hati tidak baik, akan muncul pada keadaan luar yang juga tidak baik. Biasa kalau orang bilang, coba senyum. Coba senyum dari hati. Nah itu dia senyum agak beda. Jadi semua yang melibatkan hati itu ekspresif. Ekspresi itu bisa saja ekspresi yang baik, tapi bisa juga ekspresi yang marah, yang jengkel, yang ingin merusak, yang ingin menghancurkan. Makanya hati mesti jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Memang kalau kita punya hati tidak baik itu bertengkar sedikit kita mau hancurkan barang toh. Kadang-kadang kita jengkel karena takut pukul dia istri toh, kita takut pukul istri karena dia pun bapak badan besar. Karena kita takut pukul dia sudah lempar piring saja. Ada saya tegur satu keluarga ini dan dua bertengkar, dia pun suami terlalu marah, tolak kasih jatuh motor. Saya bilang kau stop. Tolak motor, itu motor belum lunas. Kenapa kau tolak? Jadi jaga ini hati, jaga. Gejolak apapun di sini mesti jaga, karena disitulah ada kehidupan. Saudara-saudara, pujian kepada Allah itu berasal dari rohnya. Ini dalam pola yang disampaikan oleh Maria. Dan terekspresi melalui jiwanya. Rohnya penuh dengan sukacita karena Allah juru selamatnya. Dan jiwanya menyatakan sukacita untuk memuliakan Tuhan. Dia tambah sebuah kesatuan yang memperkuat ini pengalaman pujian, bahwa roh dia itu menyatu dengan Tuhan, terekspresi dalam pujian. Saudara, memang kesatuan dengan Tuhan itu penting sekali. Kesatuan itulah yang memungkinkan kita
mengalami pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan dengan cara-cara pandang yang berbeda dengan orang yang tidak menyatu dengan Tuhan, dan kemudian dia menyatakan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak punya pengalaman apa-apa dengan saya secara pribadi, saudara kan tidak bisa mengungkapkan marah atau tidak marah terhadap saya. Saudara mesti harus melihat, mengalami, merasakan sesuatu, baru ada ungkapan dari dia. Nah, kalau bersama-sama dengan Tuhan kita tidak pernah menyatu bersama-sama dengan Dia, bagaimana sekarang kita akan menyatakan pujian kepada Tuhan? Dengan demikian, saudara-saudara, pola ini menarik karena kemudian dia menyatakan bahwa Maria hidup di dalam roh, maka roh itu memimpin jiwanya. Jadi jangan biarkan ini pikiran, perasaan berjalan sendiri tanpa dituntun oleh roh. Roh itu yang memimpin jiwanya, yang kemudian memungkinkan dia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, dan seterusnya. Anak-anak semua yang mau diteguhkan, berilah dirimu dipimpin oleh roh. Kalau bukan roh yang memimpin kita, sudah pasti daging yang akan memimpin kita. Sudah pasti kedagingan kita menguasai jiwa kita. Dan biarkanlah roh itu memimpin kita. Saudara-saudara, mari kita lihat isi, itu tadi baru pola. Mari kita lihat isi dari pujian Maria. Isinya kira-kira begini. 1-2 kalimat terus sampai akhir itu dia berisi. Ini sekaligus untuk memberi jawaban terhadap tema kita, bersukacita karena perbuatan Allah. Maka saya sampaikan kepada kita begini. Isi dari pujian Maria. Dia menyatakan, Tuhan Allah sudah bekerja. Sekali lagi, Tuhan Allah sudah bekerja. Mulai penciptaan sampai penyelamatan. Dan Tuhan sudah bekerja. Tuhan cipta manusia, menempatkan manusia di sebuah tempat yang segala sesuatu sudah ada, memberikan kepercayaan kepada manusia, dan manusia gagal untuk menjalankan kepercayaan itu. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, apakah Tuhan Allah membiarkan manusia binasa? Tidak. Dia memanggil satu orang namanya Abraham. Dari satu orang menjadi satu bangsa namanya Israel. Dari keturunan itu muncullah seorang juru selamat. Dan karena itu semua orang menjadi bagian yang tidak terlepas dari apa yang sudah Tuhan kerjakan. Jadi jangan bilang Tuhan belum bekerja. Saudara-saudara, dalam pengalaman pelayanan saya menemukan bahwa banyak orang Kristen itu tidak mau berdoa. Kenapa? Karena ada yang bilang begini, bukan bilang begini, ada yang merasa doa itu seperti bendera star. Jadi pas kita habis doa, pas bilang di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pas amin begini Tuhan mulai kerja. Itu sebuah kesalahan. Tuhan itu bekerja jauh-jauh hari, bahkan sebelum kita berdoa. Karena itu doa itu menjadi bagian di mana kita mengambil keputusan masuk ke dalam sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan sekian lama. Kadang-kadang yang Tuhan kerjakan jauh-jauh hari sebelum kita, bisa pas dengan kita mau hari ini, bisa juga tidak pas. Karena itu saudara-saudara, kenapa orang berhenti berdoa? Karena dia berdoa mencari apa yang dia mau. Hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara demi nama Tuhan, berdoalah sampai menemukan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu dia kerjakan mulai dari ketika kamu diciptakan, anak-anak yang pakai baju putih lambang-lambang salib di dada ini. Itu waktu kamu tercipta, itu Tuhan sudah punya rencana. Berdoalah sampai menemukan apa yang Tuhan mau rencana. Tuhan ada rencana apa ke saya? Tuhan bilang dulu, kamu tidak usah bikin rencana sendiri.
rencana itu dalam kesatuan dengan Tuhan itu, supaya kemudian bersuka cita karena perbuatan Allah, karena Tuhan Allah telah bekerja jauh-jauh hari. Bagi kita semua saudara, jangan pikir Tuhan tidak bekerja. Tuhan sudah bekerja. Pekerjaan Tuhan itu begitu luar biasa, kadang-kadang tidak terselami dengan pikiran-pikiran manusia yang sangat terbatas. Tapi dia sudah bekerja. Pak Pendeta, kalau Tuhan sudah bekerja, kenapa kita mengalami sebuah penurunan yang drastis hari ini? Tadi di awal sudah bilang, rahmat Tuhan itu terus berjalan dan selalu baru. Belum selesai di situ, di titik nol dari kehidupan kita sekarang. Tuhan akan terus dan sudah bekerja. Saudara-saudara, sekali lagi saya bilang pada kita dalam pengalaman pergumulan bersama dengan jemaat di Agape, Pak Meki itu kasih ingat saya, begini pendeta, memulai sesuatu bersama-sama dengan Tuhan itu sangat susah untuk kita mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Saya ulangi, memulai sesuatu bersama-sama dengan Tuhan itu susah sekali kita mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Kalau kita memulai dan kemudian dia menanjak sangat bagus dan itu sebuah kesuksesan, ada orang-orang tertentu di titik paling sukses itulah dia meninggalkan Tuhan, mengakhiri dengan Tuhan. Kalau ternyata memulai dengan Tuhan dan mengalami penurunan, makin jatuh, kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Kita akan mengandalkan apa yang kita bisa andalkan. Karena itu sekali lagi saya kira pesan ini baik dari isi pujian ini. Anak-anak mesti ingat Tuhan sudah bekerja, bukan dia belum bekerja. Karena itu jalani kehidupan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan yang sudah bekerja atasmu. Kedua, isi dari pujian ini mengatakan Tuhan sudah memperhatikan kebahagiaan manusia. Tuhan sudah memperhatikan kebahagiaan manusia. Ini diungkapkan oleh Maria pada waktu dia dalam masalah. Tapi dia bilang Tuhan sudah memperhatikan kebahagiaan manusia. Saya membayangkan dua kebahagiaan serius yang harus kita renungkan adalah, dulu manusia kebingungan, satu, manusia sangat kebingungan bagaimana kita bisa masuk surga ini. Kita punya kehidupan di hadapan manusia, ternyata orang lihat cukup baik, tapi di belakang waktu kita sendiri, aduh, kita kacau. Dan sekarang Tuhan telah memperhatikan supaya damai di bumi, damai di surga. Atau yang kedua, bahkan dalam masalah-masalah paling hebat sekalipun dalam hidup kita, Tuhan memperhatikan kebahagiaan kita. Saudara, tidak ada orang yang tidak mau bahagia. Semua orang ini ingin bahagia. Tapi bahagia yang seperti apa itu? Bahagia itu adalah kalau kita di dalam Tuhan. Ini Om Anis pun teman, satu nama Om Mias. Dulu dia ketua dari tunanetra di Kupang. Dorang bikin KKR di Pantai Tedis 3 hari. Yang semua buta, hanya yang pengkhotbah saya yang tidak buta. Saya tanya, kamu maksud apa ini? Pas saya mau bangun berkhotbah, saya bilang ke Om Mias, bilang begini, Mias, engkau mau dapat lihat, kau tidak mau melihat atau tidak? Dia tertawa. Saya bilang, Mias, saya tidak main gila ini. Saya tanya, lu ini mau malam mau dapat lihat, kau tidak? Kalau Tuhan bikin mujizat ini malam yang kau dapat lihat, mau kau tidak? Dia jawab saya begini, pendeta, melihat atau tidak melihat tidak penting lagi dalam hidup saya. Yang paling penting itu adalah apakah saya masih tetap percaya Tuhan atau tidak. Saya ulang ini kalimat, melihat atau tidak melihat itu tidak penting lagi bagi saya. Yang penting itu apakah saya masih tetap percaya kepada Tuhan atau tidak. Di waktu saya ini masih melihat atau tidak lagi melihat. Saudara-saudara, renungkan ulang itu kalimat.
masih tetap percaya. Anak-anak nanti kan ucap sebenarnya, ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Yohanes pasal berapa, ayat berapa. Nanti mau tetap percaya pada Tuhan atau tidak? Tuhan memperhatikan kebahagiaan. Saya berkali-kali berjumpa dengan Om Anis dengan teman-teman, karena saya mendampingi dorang. Satu waktu dorang pikir saya berjuang bersama mereka. Dorang bilang, pendeta terima kasih, karena ada satu komunitas, ada 5 kelompok di Fabel. Saya dengan dorang terus bilang, Pak Pendeta terima kasih, Pak Pendeta sudah bantu sampai itu jalan-jalan itu kota itu sudah ada trotoar yang untuk kami punya jalan itu untuk orang tunanetra itu. Jadi sudah bagus Bapak, tapi sudah bagus ya bagus, kenapa tapi? Tapi Bapak, orang parkir oto ini Bapak, ban satu di atas trotoar, ban satu di bawah. Jadi kami tabrak oto Bapak. Saya bilang itu yang hebat. Hebat bagaimana Bapak? Selama ini orang oto tabrak orang, tapi kalau kamu tabrak kembali oto itu hebat sekali. Cara pandang saya bicara tentang cara pandang. Bahagia itu cara pandang yang terungkap dari hati, pikiran, perasaan, dari jiwa. Saudara jangan pikir kalau oto banyak tuh bahagia, karena saudara pusing dengan pajak. Saudara mau parkir saja orang pigore sedikit, saudara bisa menderita seumur hidup. Jadi bahagia itu ekspresi dari apa yang tersimpan dalam hati. Supaya tetap saudara masih muda, umur belasan, puluhan, cantik, bahagia. Tidak usah kasih turun itu kadar bahagia ketika makin tua dan makin keriput. Bahagia saja, kan itu soal cara pandang. Tidak boleh orang lain pun cara pandang itu yang mempengaruhi kita habis-habis sampai kita tidak bahagia. Itu perspektif. Saya pergi ke Mias, yo, bagaimana ini sekolah online? Kan waktu itu kan COVID, dari sekolah online. Dia tertawa, saya bilang, Mias kau tertawa, lama-lama saya tersinggung ini. Bapak, dorang suruh kita sekolah online Bapak, padahal saya pun HP center Bapak. Sudah HP center lagi, saya tidak bisa dapat lihat bagaimana saya dampingin anak sekolah online. Saya bilang, Mias lu hidup ini mantap. Sekali lagi, itu soal hati kita. Jadi pastikan kita pun hati menuju Natal ini hari, ini tahun ini. Pastikan hati baik-baik toh, hati penuh dengan mantap. Ketiga, Tuhan sudah memperhatikan bahagia. Tapi yang berikut, Tuhan mengingat umatnya. Tuhan ingat umatnya. Isi pujian itu bilang Tuhan mengingat umatnya. Banyak hal dari kita Tuhan ingat. Banyak hal dari janjinya kepada kita Tuhan ingat. Tetapi dalam bagian dari Tuhan mengingat, kita ingat. Hal baik Tuhan ingat, hal tidak baik juga Tuhan ingat juga. Tapi pertanyaan yang paling penting bagi kita adalah, kalau Tuhan ingat kita, apakah kita ingat Tuhan kok tidak? Apa kita ingat Tuhan kok tidak? Jangan sampai Tuhan ada ingat-ingat kita, tapi kita tidak ingat-ingat Tuhan. Saya mau tanya ini anak-anak dulu. Ini SMA atau banyak SMA atau di antara kamu toh? Ada yang rencana sekolah di luar kok? Surabaya ada? Ada. Jakarta? Ada. Intinya dari jauh dari orang tua toh. Kamu ini rencana ingat orang tua kok tidak? Kan ini anak-anak dong, ini dong gaya-gaya begini. Kadang-kadang dong di luar itu dong lebih ingat uang daripada ingat orang tua. Dong telepon pada waktu uang itu tiba-tiba tuh mama pemuka di dong pemuka. Saya suka bilang di mana-mana 4:30 pagi dong su telepon, tinining, mama bangun, salam kak, salam mama. Kenapa? Mama ada baik-baik kah? Iya sayang, kenapa? Tadi malam kok ada mimpi mama. Kalau dia sebian tadi malam ada mimpi itu, mama tinggal mau berapa nak omong sudah. Pagi-pagi buta begini. Jadi kamu tolong
Jangan orang tua ingat kamu, kamu lupa ingat orang tua. Anak-anak semua dengar nasihat. Orang tua itu mau apa saja yang terbaik bagi kamu. Contoh, kamu mau motor, dorang beli motor kayak kamu, tapi dorang tidak mau dengar kabar celaka dari kamu. Jadi tolong motor ada 2 ban toh, bawa itu motor itu 2 ban berfungsi. Jangan kamu keluar dari rumah hanya pakai 1 sah. Kesi lu hati-hati Kesi. Jadi supaya berfungsi, karena don tidak mau dengar kabar celaka. Kamu mau handphone, orang tua beli kasih toh. Bahkan setiap keluar baru don beli, setiap yang baru beli. Tapi don tidak mau kamu pakai itu handphone, itu untuk barang yang tidak baik. Ya toh? Kamu punya handphone semua bisa orang tua lihat, bisa kok. Pola gampang atau pola rumit? Oh gampang, bagus. Ini dong pola ini mesti pakai sidik jari, mesti pakai kontak. Kamu polisi rahasia. Jadi isi ini rahasia-rahasia negara di situ dia bikin baik-baik. Orang tua ada ingat kamu, kamu juga mesti ingat orang tua. Tapi lebih dari itu, Tuhan mengingat umatnya. Karena itu kita juga ingat-ingat Tuhan. Hari Natal sudah dekat, lonceng gereja sudah bunyi, lia iko gereja. Tapi jangan ingat Tuhan pada waktu Natal saja. Berapa tahun lalu betul bikin satu video, itu dorong putar lagi sekarang. Ini orang dong pemalas gereja, tapi dong sibuk cari baju Natal ini. Lebih sibuk dari Tuhan Yesus mencari domba yang hilang. Jadi maksudnya ingat-ingat Tuhan. Tuhan su ingat-ingat kita toh, kita jangan lupa ingat-ingat Tuhan juga. Gitu. Berikut, Tuhan setia pada janjinya. Tuhan setia pada janji. Kalau Tuhan berjanji itu dia setia. Anak-anak Tuhan juga mesti setia pada janji toh. Sebentar kamu saya percaya dan berjanji, mesti setia. Setia itu komitmen 1 hari demi 1 hari demi 1 hari demi 1 hari. Tuhan setia, berabad-abad lamanya dia tetap setia pada janjinya. Tadi kita menyanyikan Mazmur 24, pintu yang berabad-abad, segala macam. Kalau Tuhan setia pada janjinya, ya tetap ya. Kita belajar percaya toh. Kita ini janji kampanye, kita percaya. Apalagi janji Tuhan, ya toh. Bahkan dong berdebat lagi soal janji kampanye. Bagus juga itu, tapi ada yang lebih dari sekadar janji kampanye. Tuhan itu kita mau setuju atau tidak setuju, dia Tuhan. Tidak ada orang memilih Tuhan supaya dia jadi Tuhan. Dia Tuhan memang. Tidak ada satu pemilihan umum secara dunia yang menentukan bahwa hari ini akan jadi Tuhan siapa periode siapa. Tidak. Tuhan itu dia Tuhan sudah. Karena itu dia kalau janji dia setia pada janjinya. Dia akan menyertai, melindungi, menolong. Tuhan setia, kamu juga mesti setia toh. Ini anak-anak 29 ini anak-anak setia semua toh. Setia sampai mati. Bos semua setia, setia gereja, setia dari orang tua, setia pokoknya setialah. Setia sampai mati. Nanti kalau kamu setia ke gereja di sini 35 tahun ke depan, kamu ikut gereja akhir tahun, nanti dong buka kaleidoskop. Kamu lihat kamu muka, aduh itu beta dulu. Aduh. Macam yin dan yang. Tapi kamu kan bisa tahu. Setia supaya kita tahu kita berjalan. Atau misalnya di hari raya ulang tahun gereja, kan ada putar-putar kembali toh. Lihat dulu kita masih kurus, sekarang gemuk, dulu gemuk, sekarang kurus, dulu hitam, sekarang putih, dulu putih, sekarang hitam, semua akan ada di sini. Setia dulu baru kita bisa tahu itu. Tuhan setia. Yang berikut, bentuk atau pola yang dibuat oleh manusia ternyata telah membuat manusia semakin jauh dari Tuhan. Yang manusia buat itu bisa membuat manusia jauh dari Tuhan. Karena itu harus dirubah oleh Tuhan supaya manusia dapat memuliakan Tuhan Juru Selamat. Jadi yang kita bangun sendiri itu jaga baik-baik supaya jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Maka kita butuh supaya
Tuhan menolong merubah pola kita supaya manusia bisa memuliakan Tuhan. Di situ dinyatakan pola itu. Pola yang seperti apa itu dalam isi pujian ini? Satu, soal pola moral. Pola moral ini menarik. Tuhan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya, yang sombong itu, yang moralnya tidak bagus itu. Tuhan mencerai-beraikan. Harus dirubah. Hari ini saudara mengaku setia berjanji, periksa dulu kita pun moralitas. Moralitas itu kan kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Di dalamnya ada integritas kita sebagai orang-orang percaya. Kalau ternyata kita tidak punya integritas yang baik sekarang, minta Tuhan rubah. Supaya kemudian kita bisa memuji Tuhan melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita. Rata-rata kan kalau orang berdoa, Tuhan ampunilah kami akan dosa kami. Baik dosa pikiran, perkataan, perbuatan. Karena kami kadang pikir lain, omong lain, bikin lain. Yang itu tuh. Sekarang kita meminta Tuhan untuk merubah itu. Masing-masing ini perenungan yang sangat pribadi toh, antara satu manusia secara personal dengan Tuhan. Tuhan menyelidiki hati dan dia mau kita punya moralitas baik. Kita mau. Tuhan mau begitu untuk kita. Yang manusia buat ini bisa membuat kita itu tambah sombong. Ini Anando makin besar. Tadi di belakang Kopal masih bilang, ada anak sekolah minggu juga. Ternyata sekarang dia bukan sekolah minggu lagi. Ternyata tambah besar toh. Ada orang tua dulu omong yang begini, makin jauh berjalan, makin banyak yang dilihat. Makin banyak yang dilihat, makin banyak pengalaman. Makin banyak pengalaman, makin banyak hal bisa dihasilkan. Makin banyak hal bisa dihasilkan, makin banyak uang bisa didapat. Makin banyak uang bisa didapat, makin banyak barang bisa dibeli. Makin banyak barang bisa dibeli, makin kita mendapat puja-puji dari manusia. Makin dapat puja-puji dari manusia, kita makin tinggi mengangkasa. Di angkasa itu yang ada dua. Bisa terus speedy yang tanpa udara, atau kita bisa jatuh di situ. Karena itu periksa kembali kamu punya perjalanan ini toh. Mulai dari kecil-kecil yang lari dia punya tempo berubah-ubah toh, dengan kamu pun cara lari. Sekarang kamu masih kecil kan, kamu lari itu begini. Dapat lihat rumput seperti itu sengaja jatuh. Saya lihat ini anak-anak sekolah yang TK dong itu, SD kelas 1, kelas 2, musim hujan begini, orang tua terlambat jemput, dorang bikin pengucapan syukur di lompor. Dorang teguling, senang sekali. Bisa dong pun bapak mama datang dong bilang, kenapa datang cepat-cepat? Itu kamu dulu begitu. Coba sekarang sebentar hujan, coba kamu lari, ini kan tidak, sudah berubah. Mulai berubah. Nanti kan pas kamu lari-lari begitu, teman bilang, kasihan mungkin kemarin dapat tolak ini makanya dia hilang. Jadi bikin baik-baik begitu. Pola satu, pola moral. Yang kedua, pola sosial kemasyarakatan. Saudara-saudara, Tuhan menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang-orang yang rendah. Tuhan menginginkan kita punya kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial kita menjadi kehidupan yang baik. Teorinya begini, anak-anak dengar, makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara jangan hidup untuk dirimu sendiri, hidup juga untuk orang lain. Berulang-ulang kali saya bilang begini, ingat, orang tidak hidup bagi dirinya sendiri, sebab sejak awal kita diciptakan untuk hidup dengan orang lain. Anak-anak, kamu 29 ini ada nama semua toh? Ada kok tidak? Ada. Kamu punya nama itu bukan untuk diri sendiri saja, tapi juga untuk orang lain. Sebab tidak ada orang memanggil namanya sendiri.
Atau siapa di antara kita yang ketika dia mau makan dia bilang, Yanti, makan. Kan tidak ada. Kita punya nama ini supaya orang lain panggil kita. Pola kehidupan sosial itu mesti baik. Kamu mesti hidup berkenan. Juga bukan saja kepada Tuhan tapi di tengah-tengah masyarakat. Ini kita makan. Kita makan ini sebenarnya untuk siapa coba? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk kita dan untuk orang lain. Untuk kita supaya jangan lapar, tambah bagus. Tapi untuk orang lain itu maksudnya begini. Besok-besok kamu menikah dan kamu tahu ya, laki-laki kamu tahu. Kita ini kalau istri sakit terus kita bilang, Mama makan. Dia bilang, Mama makan. Mulut pahit. Mama makan. Nanti kalau paksa-paksa Mama tidak mau, terus kita bilang, Mama makan teh, anak-anak masih kecil. Itu langsung dia tambah. Langsung tambah. Dia juga tidak mau itu. Jadi kita makan saja, itu kepentingan orang lain. Kan ada kita tahan-tahan makan toh. Malam-malam, terutama malam toh. Tidak mungkin malam kita nasi 2 tambah nasi, tambah CI, tambah branibon, tambah ikan naik di meja, tidak mungkin. Itu kita tahan, sudah beta malam beta telan ludah saja. Kenapa? Janganlah ini pakaian paduan suara, dong potong pakai potong susah make karena kok. Gitu. Jadi makan saja untuk orang lain. Nah, kamu pakai pakaian toh? Pakai pakaian ini untuk siapa coba? Kita pakai pakaian untuk diri dan juga untuk orang lain. Untuk diri itu yang supaya jangan kedinginan, mantap lain-lain. Tapi untuk orang lain itu maksudnya begini. Kita pakai pakaian saja. Kalau kita sendiri kita tidak pakai juga tidak apa-apa toh. Aron, kalau kita sendiri tidak pakai tidak apa-apa, kita bisa jalan-jalan coba begini kan tidak, kan kita sendiri. Tapi kan ada orang lain itu kita pakai pakaian supaya jangan ketemu orang-orang hi. Nah, kita pun hidup dalam kehidupan sosial masyarakat ini atur babai. Anak-anak dengar nasihat. Kita pun hidup ini ada 2 energi. Satu energi positif, satu energi negatif. Kalau energi positif itu banyak dalam kita pun hidup, kita tidak ada tuh orang cari. Aron di mana? Aron kalau tidak ada tuh tidak enak. Tidak ada yang bayar nah. Saya jangan masuk di situ. Pokoknya kalau kita tidak ada itu orang cari. Karena yang positif yang baik. Tapi kalau energi negatif yang besar, kita baru masuk pintu situ orang subah korip. Kenapa? Setan. Jadi mesti pastikan kehidupan sosial bermasyarakat itu toh. Tuhan mau supaya kita punya kehidupan. Kamu ingat, memang makin banyak orang yang kita temui dalam masyarakat tuh makin menjengkelkan kita punya hidup. Karena tidak semua orang mau bayangkan saudara datang ikut gereja, saya dengar pendeta khotbah terlalu lama, saudara jengkel, tapi kan mau ke mana sudah biar enak begitu. Makin banyak orang yang kita temui, makin banyak kita tidak puas. Tapi kita diminta berdamai, bahkan berdamai dengan musuh sekalipun. Dengan musuh damai. Kita kalau berdamai dengan musuh tuh baik. Dia tidak mau damai, tidak apa-apa. Yang penting kita mau damai toh. Begitu. Bahkan Tuhan menegaskan sesuatu yang lebih, dia bilang, bahkan ketika engkau membawa persembahanmu datang ke rumah Tuhan, teringatlah kamu akan saudaramu yang berbuat salah kepadamu, tinggalkan itu persembahan, pulang, cari dia dan berdamai dengan dia baru datang. Makin banyak yang kita semua. Tapi Tuhan mau kita hidup baik dengan semua orang toh. Aaron dan teman-teman dong baik toh. Teman-teman dari Aaron baik. Nah, itu. Dong tidak terlalu yakin. Tapi sudahlah, tidak apa-apa lah, yang penting aman. Ya, gitu. Jadi hidup. Pola yang terakhir insu terakhir sini memang ibadah hari panjang. Sampai sore lah masih ibadah lagi. Oke, yang terakhir soal pola ekonomi. Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Sebenarnya sorotannya itu kepada ketidakadilan secara ekonomi. Tapi Tuhan juga menginginkan anak-anak percaya Tuhan juga tetap mesti bekerja untuk makan.
Bicara tentang pola hidup bekerja ini ada 4 pola. Ada yang kerja kuat doa lemah, ada yang hanya doa kuat kerja lemah. Orang kalau kerja kuat, doa kuat kerja lemah itu segala sesuatu dia hanya berdoa saja. Anak-anak mau sekolah dia bilang tidak usah sekolah, yang penting doa. Sebentar ini hujan debat ini suang ke bawah ini atap semua, yang lain lari, dia ketawa, hahaha, kok lari? Yang penting doa. Besok buka toko, malam tidak usah tutup. Anak-anak, kamu malam mau pulang-pulang, mau tidur-tidur, tidak usah tutup toko. Aci, kenapa tidak usah tutup toko? Sumber doa aja lu masih takut. Menurut saudara besok beras dan gula masih ada? Itu beras gula pindah ke mana itu beras gula itu? Mutasi kan? Apalagi di hari-hari menuju hari perayaan begini. Jadi Tuhan mau kita punya relasi sosial yang bagus, Tuhan mau kita sukses, Tuhan mau banyak. Kalau dia mau kita tetap bekerja. Tuhan memberi makan pada burung pipit tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar ini. Kamu tidak boleh meminta-minta kepada orang lain, kamu mesti bekerja. Sekolah toh mantap. Ini kamu supikir besok-besok mau jadi apa? Kemarin beta tanya dong, tidak mau semua. Beta tanya ada yang mau jadi guru olahraga? Tidak mau. Kamu mau apa sebenarnya? Bekerja. Tuhan tuh menolong orang yang mau menolong dirinya juga toh. Supaya kita tambah satu hari kita makin menikmati. Nah, saudara lihat moral, ekonomi, sosial. Kalau ini hidup bersama-sama dengan Tuhan, ini kan saling punya kaitan semua ini. Ekonomi makin bagus bisa mempengaruhi moral, bisa mempengaruhi relasi sosial. Pertemanan kita hanya orang-orang yang punya kelas sama dengan kita, yang kelas agak kurang bagus kita syukuran bergaul. Nah, itu dia punya pengaruh semua. Jadi karena itu marilah kita sama-sama dalam semangat untuk masuk dalam perayaan Natal nanti. Kita pakai ini untuk membangun kehidupan kita makin berkenan pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari berdoa. I wanna thank you, God.